Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas sosialisasi Universitas Terbuka kerjasama unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka Ternate dengan Kepolisian Daerah Polda Provinsi Maluku Utara. Sebanyak 50 bintara remaja dari Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Universitas Terbuka atau UT berlokasi di kantor unit program belajar jarak jauh UPBJJ UT Ternate di Jalan Raya Mangga 2 Ternate, Maluku Utara. Sosialisasi dilaksanakan atas kerjasama UPBJJ UT Ternate dengan Biro Sumber Daya Manusia SDM Polda Maluku Utara. Hadir memberikan sambutan sekaligus materi sosialisasi adalah Direktur UPBJJ UT Ternate, Dr. Handus Effendi MM.Hum, didampingi oleh sejumlah pimpinan di UPBJJ UT Ternate. Polda Maluku Utara diwakili oleh Bribka Cahyo dari bagian pers, Ismiati Arahim, Kasubag PNS dari Biro SDM Polda Maluku Utara. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan penyajian materi oleh Direktur UPBJJ UT Ternate. Direktur UPBJJ UT Ternate, Dr. Handus Effendi MM.Hum, pada materi mengatakan bahwa UT adalah kampus yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh atau PTDJJ UT di Indonesia. Dengan begitu, kegiatan belajar UT sangat familiar dengan kuliah online yang dapat menghubungkan semua mahasiswa dan dosen di mana saja berada di wilayah Indonesia dan juga di luar negeri untuk dapat saling berinteraksi dengan materi kuliah yang mereka ikuti. Submit atau posting, teman-temannya baca, dosennya baca di dalam. Dosennya tidak masuk tadi di jam 7, mungkin karena masih sibuk. Biasanya dosen-dosen kalau membuka tutor itu jam 11-12 malam. Karena di situ jaringan baru sepi, tenang. Buka di ruangannya, ini sudah banyak jawaban diskusi masuk. Langsung dia kasih nilai. Gitu. Itu namanya tutor. Menurutnya, kuliah online UT sangat sesuai dengan kondisi kerja aparat kepolisian di Indonesia yang sangat sibuk dengan pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuliah online memungkinkan aparat kepolisian dapat tetap bekerja seperti biasa dan juga dapat menyelesaikan program kuliahnya. Modus kuliah online telah dilaksanakan UT selama puluhan tahun sebelum masuk masa pandemi. Jadi dengan begitu, UT adalah pelopor kuliah online di Indonesia. Bisa saja dari Manado jadi ketemu di situ, nanti cat-cat saja, karena ada di situ alamat akunnya. Silakan, gitu ya, kenalan. Itulah uniknya UT, Bapak sekalian. Itu dilaksanakan sebelum COVID 10 tahun yang lalu. Sehingga tadi dikatakan UT itu adalah pelopor perguruan tinggi jarak jauh. UT adalah perguruan tinggi negeri PTN ke-45 di Indonesia yang didirikan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi untuk semua warga negara dimanapun berada tanpa perbedaan apapun. Saat ini lebih dari 300.000 mahasiswa sedang mengikuti kuliah di UT. Penyandang cacat ada, disabilitas ada, masih saja di UT banyak. Ya, jadi ini sehingga disebut pendidikan tinggi untuk semua. Di Merauke ada mahasiswa UT, di Aceh, di Manado ya, Makassar ya. Itu di 34 provinsi Universitas Terbuka sudah memiliki mahasiswa 310.000. Luar biasa jumlahnya ya, 310.000. Kuliah di UT sangat fleksibel, memungkinkan setiap mahasiswa UT dapat mengikuti kuliah dan ujian di mana saja di wilayah Indonesia. Aparat kepolisian yang sedang bertugas di luar daerah Maluku Utara dapat mengikuti kuliah di tempat domisili. Begitu juga bila ingin pindah tugas secara permanen ke daerah tersebut, maka dapat difasilitasi untuk pindah kuliah di UPBJJ UT setempat. Mau pindah permanen, tidak balik-balik lagi ke Ternate ya, pindah tugas, misalnya tugaskan mungkin ke naik pangkat ya, jadi AKBP, saya jadi Kalimantan ya, pindah saja di sana. Kita lapor saja secara administrasi
ke DAKP, Universitas Terbuka yang berkedudukan di Pondok Cabe. Menurut Dr. Andus Effendi, MM Home, hal yang paling diperhatikan dalam proses kuliah adalah akreditasi kampus dan program studi. Bahwa akreditasi di UT memberikan jaminan legalitas kuliah kepada semua mahasiswa, termasuk aparat kepolisian. Dengan begitu, ijazah yang dihasilkan selama kuliah dapat memberikan kontribusi dalam penjenjangan karir di Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tidak perlu terlalu ribet kuliah, tapi tetap juga sah legal dari badan akreditasi itu. Setelah selesai wisuda, aman. Bisa naik lagi pangkatnya gitu ya. Ya. Kalau program sarjana itu sudah prodinya ada 34 ya. Akreditasi A dan B. Kalau ilmu hukum, alhamdulillah akreditasinya A. Tapi kalau ada yang mau ambil prodi lain, misalnya ilmu administrasi ada A juga ya, ada ilmu pemerintahan silakan, ada manajemen, ada ekonomi silakan. Tapi cocoknya kata Pak Kapolres Haltim, Pak Edi Sugiharto ya, Edi Sugiharto kemarin, yang pokoknya anggota yang ditempatkan di reskrim wajib ambil S1 hukum. Nah, kalau mau jadi penyidik. Selain berbagai program studi sarjana strata 1, S1 yang telah terakreditasi A dan B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), saat ini UT juga menyelenggarakan kuliah program pasca sarjana S2 dan program doktoral S3 untuk program doktor manajemen dan doktor administrasi publik. Jadi ada magister manajemen, ada magister administrasi publik. Ibu Ismi cocok MN atau 5P. Kalau Pak Cahyo sudah satu. Hukum juga. Oh ya Pak. Lalu nanti Pak S2 ya. Ada magister kelautan, perikanan, ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, ada magister pendidikan dasar untuk guru-guru. Ya, silakan masuk. Pada kesempatan ini, Bribka Cahyo dari Biro SDM Polda Maluku Utara juga berkesempatan memberikan motivasi dan pengarahan untuk para bintara yang hadir. Faktor keuntungan yang pertama yaitu kalau adik-adik mau naik pangkat. Kalau cuman SMA itu naik pangkat boleh 5 tahun, Bribda ke Bribtu, 5 tahun itu ke Brigpol. Cuman kalau S1 ada percepatan 1 tahun dipotong. Jadi lebih cepat dari yang di SMA. Itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, kalau adik-adik mempunyai gelar S1 itu bisa mengikuti pembinaan SIP nanti kalau mau naik perwira. Kalau dari Brigpol sudah punya sarjana, berarti sudah bisa naik untuk seleksi sekolah inspektur polisi untuk ke pangkat 1 inspektur polisi 2. Seperti itu. Dan yang ketiga, kalau adik-adik pernah lihat polisi yang bertugas di luar negeri atau FPU, MINUSKA dan lain-lain, nah itu harus ada gelar sarjana yang bisa menunjang. Ataupun yang tadi sudah disarankan oleh Pak Kepala untuk ada jurusan atau fakultas bahasa Inggris. Nah itu kalau yang berminat, saya ini kita tugas di Afrika atau di mana untuk perbatasan untuk luar negeri, tidak salah untuk mengambil jurusan tersebut untuk bekal kita nanti ke depan, seperti itu. Terus yang keempat, untuk kegiatan di Bank Space maupun pengembangan spesialis kita saya fungsi eskrim, ya harus ambil sarjana hukum seperti yang dikatakan oleh Bapak Edi Sugiharto Kapolres Haltim. Karena masa kita polisi ranahnya hukum seperti undang-undang berjalan, tapi kita tidak tahu hukum kan, sama saja bohong. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Kegiatan ini berlangsung tertib dan lancar. Para bintara, anggota Polri yang hadir antusias mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kegiatan ini awalnya direncanakan berlangsung di Polda Maluku Utara dan diikuti lebih dari 280 anggota Polri. Namun, karena ada kendala teknis, kegiatan dilaksanakan di kantor UPWJ Ternate. Usai kegiatan, beberapa dari anggota Polri yang hadir sudah mendaftar sebagai calon mahasiswa baru dan berkas lainnya akan terus diproses hingga penutupan registrasi pada akhir September 2021 ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!